Beberapa waktu lalu, kita sempat diramaikan dengan polemik pengesahan RUU Cipta Kerja. Ini mendapatkan respon yang cukup beragam, mulai dari aksi demo, mogok kerja, penolakan dari berbagai ormas, dan masih banyak lagi. Namun, ada satu yang menjadi concern utama, yaitu demonstrasi. Lalu apa itu demonstrasi? Menurut KBBI, demonstrasi adalah suatu pernyataan protes yang dilakukan secara massal atau aksi unjuk rasa. Patrick Manning dalam Earliest Evidence of Social Protest mengemukakan bahwa protes terjadi ketika ada satu pihak yang tidak mendapatkan keuntungan atau profit dari kekuasaan penguasa yang dominan. Demonstrasi ini sebetulnya sudah terjadi sebelum peradaban manusia modern seperti saat ini. Sebagai contoh, pada abad 73 sampai 71 sebelum Masehi, terjadi revolusioner Spartacus yang merupakan pemimpin budak terkemuka. Ini merupakan gerakan budak melawan Republik Romawi. Dan ada juga gerakan demonstrasi yang dilakukan perempuan terhadap UU Open. Mereka menolak UU tersebut. Dan ini terjadi pada abad 216 sebelum Masehi dan masih banyak contoh lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, demonstrasi ini malah menjadi sebuah klise pembingkai vandalisme dan kerusuhan saja. Ini menjadikan sentimen negatif di masyarakat. Sebagai contoh, demonstrasi September tahun silam, atau mungkin demonstrasi pada kali ini. Ini terbukti ketika kami mensurvei respon masyarakat umum terkait demonstrasi secara universal. 7 dari 10 masyarakat menggarisbawahi bahwa demonstrasi selalu berujung terhadap tindak kekerasan dan kerusakan. Hal ini mungkin terjadi karena narasi yang mendominasi dari media massa yang selalu menitik beratkan pada kericuhan, vandalisme, kerusakan, juga kekerasan. Media massa juga selalu memberikan pewartaan tentang spekulasi terkait, namun tidak disertai dengan keabsahan yang belum jelas. Terkait klise tersebut mungkin cukup lumrah, namun dengan banjirnya narasi terkait hal-hal tersebut, maka poin-poin dari substansi dan tuntutan unjuk rasa menjadi dikesampingkan dan malah membuat sentimen negatif di masyarakat luas. Penyajian berita semacam ini malah mengarah pada spektakel dan dramatisi lainnya. Beberapa contoh, demo biasa dengan demo yang disertai tindakan pembakaran halte. Religi biasa dengan religi yang disertai kejadian kesurupan. Dan bahkan razia polisi biasa dengan razia polisi tetapi pelaku penilangan malah mengamuk-ngamuk kepada polisi. Dan masih banyak lagi. Hal ini menjadi dilema. Karena di satu sisi, spektakel seperti ini menjadikan demonstran menjadi diperhatikan, namun juga membuat sentimen negatif. Tapi ini pragmatis, karena jika kita tilik pada aksi demo Kamisan, mereka menyampaikan tuntutan dengan menggunakan atribut serba hitam. Atau mungkin aksi kendang, dengan mereka menyemen kaki mereka sendiri sebagai bukti penolakan pabrik semen di wilayah mereka. Ini menjadikan citra yang kuat terhadap pemberitaan media massa, bahwa mereka sedang mengalami problematik dengan penguasa daerah setempat. Hal ini bisa menjadi salah satu alternatif dalam konteks memprotes baik kebijakan politik, kebijakan hukum, kebijakan ekonomi, ataupun korupsi, dan lain sebagainya. Namun dengan cara yang tergolong lebih ramah dan tanpa kekerasan.